Halo teman-teman, kembali lagi di kelas background. Nah, kali ini kita akan menggambar pohon nih teman-teman. Nah, untuk menggambar pohon tentunya kita harus siapin dulu sketsanya ya. Nah, kebetulan aku udah ada sketsanya. Teman-teman juga kalau misal mau pakai sketsa pohon dari aku bisa dapetin dari link resource. Oke, kita akan import dulu sketsanya. Kita import di paling atas layernya ya ini. Kemudian kita pencet kamera. Nah, ini sketsa pohonnya udah ada. Nah, terus habis itu kita pencet checklist warna hijau dan pencet cancel. Nah, ini dia sketsanya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini sketsanya untuk pohon, teman-teman harus bikin bagian batang pohon, kemudian ada akarnya juga. Kebetulan di sini aku bikin 4 akar. Kemudian di sini ada ranting-ranting pohon. Nah, ini kebetulan aku bikin ranting pohonnya ada beberapa ranting pohon yang kecil-kecil gini ya, teman-teman. Dan teman-teman perlu ingat untuk membuat pohon itu harus dibuat meliuk-liuk ya. Jangan lurus. Jangan lurus, harus meliuk-liuk. Kemudian kalau ada ranting pohon berarti ranting pohonnya harus lebih kecil gitu. Lebarnya itu lebih kecil dibandingin batang pohon yang bagian bawah. Nah, sedangkan untuk daunnya, nah ini daunnya kalau teman-teman perhatiin aku bikin ada bulatan-bulatan warna merah. Ini untuk membantu kita untuk nantinya kita bikin tekstur dedaunannya gitu. Jadi nanti tekstur dedaunannya kita akan ngikutin bentol-bentol atau lingkaran-lingkaran warna merah ini supaya lebih mudah untuk membuat bagian-bagian mana yang perlu di shading gelap, bagian mana yang perlu lebih terang dan lebih terang lagi gitu. Oke, langsung aja kita ke praktek ya teman-teman. Ini opacity dari layer sketsanya aku kecilin supaya tidak mengganggu. Lalu kita tambah satu layer baru tepat di bawah layer sketsa pohon. Nah, layer 13 ini adalah layer baru. Aku akan bikin warna dasar untuk batangnya dulu ya, batang pohon. Nah, karena batang pohon aku akan pakai warna coklat. Kita geser aja ke warna sini, terus kita pakai warna coklat. Oke, nah untuk brushnya aku menggunakan brush outline. Nah, kita tinggal tracing aja ke bagian batang pohonnya. Oke, kemudian kita pakai bucket. Nah, terus jangan lupa settingannya di current layer ya teman-teman, jangan di canvas tetapi di current layer. Nah, terus kita langsung pencet aja bagian yang mau kita tumpahin warnanya. Nah, ini kalau misal ada yang bolong-bolong seperti ini, kita brush lagi aja, kita tambal. Oke, udah. Sekarang kita akan warnai bagian daun pohonnya ya. Bagian daunnya kita akan warnai dengan warna hijau. Nah, untuk daun pohonnya ini aku akan bikin 2 layer, yaitu satu layer di depan atau di atas batang pohon dan satu layer ada di bagian belakang atau di bawah batang pohon. Nah, kita bikin yang di bagian bawah batang pohon dulu. Artinya kita bikin layer tepat di bawahnya batang pohon ini ya. Nah, untuk warnanya aku akan pakai warna hijau. Hijau yang agak tua dikit. Nah, kemudian
kemudian aku akan tracing masih pakai brush outline. Ini aku tracing ya bagian belakang batang pohon ini. Nah, cukup sampai sini aja, nggak perlu sampai atas, soalnya nanti bagian atasnya akan ketutupan sama daunan yang ada di bagian depan dari batang pohon. Langsung aja kita bucket ya, kita tumpahin warna. Nah, seperti ini. Oke, ini kayaknya warnanya terlalu ngejreng, aku kurangin dikit saturasinya. Oke. Oke, nah ini kayaknya udah cukup. Selanjutnya aku akan tambahkan satu layer lagi. Layer daun yang ada di depan atau di atas batang pohon. Kita tambah satu layer baru. Nah, untuk warnanya kita akan pakai warna yang lebih terang dibandingin warna yang di belakang pohon tadi. Nah, kita masih pakai brush outline. Kita tinggal tracing aja. Kemudian kita tumpahin warna. Nah, seperti ini. Tapi ini warnanya terlalu ngejreng ya, aku agak kurangin dikit saturasinya deh. Kayaknya udah pas. Selanjutnya kita akan bikin tekstur dedaunannya ya. Nah, untuk membuat tekstur dedaunan kita akan gunakan brush yang ini teman-teman, yang krayon 1. Kita akan gunakan brush krayon 1, kemudian kita akan bikin satu layer tepat di atas dedaunan yang atas ini. Kita tambah satu layer. Nah, ini kan dedaunannya ya. Nah, kita tambah satu layer 16 ini. Oke, nah terus selanjutnya kita akan pick warna. Kemudian kita terangin sedikit. Agak diterangin sedikit, tapi ke arah putih ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan brush. Ini kan ada lingkaran-lingkaran seperti ini kan. Tadi aku bilang untuk membuat teksturnya itu menjadi lebih kelihatan ada gumpalan-gumpalan daun. Nah, jadi kita akan brush di bagian-bagian yang yang tepat ada di sebelah atasnya gitu. Atasnya lingkaran-lingkaran ini gitu. Ini opacity-nya aku naikin aja. Nah, jadi tepat di atasnya kayak gini. Nggak apa-apa sampai keluar garis, justru malah bagus karena nanti ada efek-efek kayak krayonnya gitu. Nah, jadi tepat di atas ya teman-teman, tepat di atas. Jadi yang bagian bawahnya itu adalah bagian yang agak gelap. Oke. Nah, kita brush yang ini kan terang kan, kita brush yang bagian atasnya. Setiap lingkaran kita buat lingkaran lagi. Oke, nah kemudian kita tambahin lagi terangnya, brightnessnya kita tambahin lagi, kemudian kita brush lagi di bagian atasnya. Nggak terlalu kelihatan ya, kita terangin dikit lagi deh. Oke, nah selanjutnya kita akan tambah terangin lagi, satu lagi. Kita tambah terangin satu level lagi. Jadi ada 3 level ya teman-teman. Ada yang paling gelap yaitu warna dasarnya, kemudian yang paling yang tengah-tengah hijaunya, terus habis itu ada hijau yang paling terang ini.
Oke deh, udah jadi nih teman-teman, kayak bentol-bentol gitu kan. Kita coba hide dulu ya sketsanya. Nah, jadi seperti ini nih hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan efek-efek daunan yang keluar-keluar dari gumpalan pohon ini. Kita akan gunakan brush drying. Warnanya. Nah, warnanya itu kita pick warna dasar. Kemudian kita bikin brush seperti ini, mirip kayak bentuk love seperti ini. Ini tapi kegedean, aku kecilin dikit brushnya. Nah, jadi kayak gini nih teman-teman. Jadi kayak bentuk love kayak gini, keluar dari gumpalan-gumpalan si pohonnya ini. Tapi kita pick warna dasarnya ya. Ini yang nanti menjadi pangkal. Yang bagian bawah juga sama, bisa kita tambahin. Oke, nah kalau udah, ini bagian tengahnya juga kita bisa tambahin efek-efek apa, dedaunan ya teman-teman. Ini aku tambah-tambah. Nah, udah jadi deh teman-teman untuk yang bagian atasnya nih teman-teman. Sekarang kita ada yang bagian bawah. Nah, ini yang bagian bawah ini. Kita akan shading dulu. Kita tambah satu layer di atasnya. Kemudian kita akan pakai brush crayon satu lagi. Crayon satu. Nah, kemudian kita akan pakai warna dasarnya, terus kita agak gelapin. Nah, terus habis itu kita gelapin bagian atasnya. Jadi semakin ke atas itu semakin gelap teman-teman. Nah, ini kita gelapin lagi untuk bagian atasnya lagi. Jadi kita kayak buat gradasi gitu. Semakin ke atas semakin gelap. Oke, kalau udah bagian bawah ini kan semakin terang ya. Jadi ini aku pick warnanya, kemudian kita terangin dikit. Nah, ini opacity-nya mungkin aku agak perbesar dikit, size-nya agak dikecilin dikit. Nah, ini opacity-nya terlalu tinggi, aku kecilin. Nah, jadi bagian bawah ini bisa kayak kelihatan lebih terang gitu. Oke deh, nah gradasinya udah. Selanjutnya kita akan bikin sama kayak yang tadi, yang bagian atas ini. Kita akan bikin efek-efek dedaunan yang keluar dari gumpalan pohon gitu. Nah, kita akan gunakan brush drying. Kemudian kita akan pick warna. Nah, kemudian kita tambahin sedikit. Oke, nah udah bagus nih teman-teman. Nah, selanjutnya ini yang bagian tengah juga bisa kita tambahin love-love juga, efek-efek dedaunan gini ya. Nah, ini udah hampir jadi nih teman-teman untuk dedaunannya. Selanjutnya kita akan brush atau shading bagian batang pohonnya. Nah, untuk batang pohonnya ini kita akan tambah satu layer baru di atas batang pohon. Kemudian kita clipping mask kali ini teman-teman. Kita clipping mask. Kemudian tipe layernya kita ubah jadi multiply. Nah, ini kenapa diubah menjadi multiply? Karena supaya lebih mudah untuk membuat atau mencari warna yang lebih gelap daripada warna dasar. Nah, kita pick warna dasarnya. Kita akan kurangi opacity, kita akan kurangi saturasi dan kecerahannya. Kemudian kita akan gunakan brush, ya pakai brush drying.
kita cek ya teman-teman apakah warnanya pas. Ya kayaknya ini masih terlalu gelap ya, jadi akan aku naikin dikit kecerahannya. Oke, segini deh misal. Oke, nah udah cukup. Sekarang kita bikin tekstur kayu. Nah, tekstur kayu ini teman-teman caranya itu adalah memanjang dari bawah ke atas gitu. Memanjang dari bawah ke atas dan gambarnya itu meliuk-liuk ya. Gambarnya itu meliuk-liuk dari bawah sampai atas. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita akan tarik dari sini, meliuk-liuk. Nah, caranya seperti ini, kita buat seperti ini, meliuk-liuk dari bawah sampai atas. Meliuk-liuk. Dan kalau misal mau nambahin lingkaran-lingkaran, ini juga boleh. Kan kalau efek kayu itu ada lingkaran-lingkaran juga ya kadang-kadang, teman-teman. Nah, jadi bentuknya itu meliuk-liuk seperti ini dari bawah ke atas. Oke, udah jadi. Selanjutnya kita akan tambah satu layer baru di bawah layer yang tadi. Terus kita clipping mask. Nah, untuk tipenya kita ubah jadi multiply lagi karena kita nanti akan bikin shading untuk tekstur kayunya ini. Nah, ini kita masih pakai brush dry ink, tapi opacity-nya agak dikecilin jadi sekitar 40-50%-an. Dan ini aku pengen dia itu cahayanya dari kiri ya. Misal cahayanya dari kiri, berarti yang tershading itu adalah bagian kanan dari garis ya. Jadi setiap kanan dari garis kita shading seperti ini, teman-teman. Nah, kita tambahkan shading supaya ada efek ada efek volumenya gitu. Oke, nah udah jadi ya. Sekarang kita akan bikin tekstur batang pohonnya nih secara keseluruhan. Nah, kita tambah satu layer lagi di atas layer batang. Nah, kita clipping mask lagi. Nah, kali ini tipenya tetap normal ya teman-teman, jangan diubah menjadi multiply, tetap normal. Nah, brushnya kita akan gunakan brush crayon 1. Nah, untuk warnanya kita akan pick warna dasar, kemudian kita akan gelapin. Dan warnanya ini akan aku tarik agak ke arah warna dingin ya, jadi agak keungu-unguan gitu. Nah, kemudian kita akan brush di bagian yang sebelah kanan. Oh, ini kayaknya terlalu ungu ya teman-teman, kita agak geser lagi ke coklat. Nah, jadi kita akan bikin shading di bagian batang pohon ini, bagian kanan, karena kan tadi aku bilang bahwa cahayanya dari kiri, jadi brushnya yang shadingnya itu letaknya ada di sebelah kanan. Bagian bawah jangan lupa kita shading juga. Kalau kurang gelap bisa kita tambahin gelapnya. Nah, jadi kita kayak bikin gradasi gitu dari kanan ke kiri. Yang gelapnya ada di sebelah kanan, yang kirinya itu masih terang. Nah, bagian atas ini harus gelap ya teman-teman, karena kan tertutup sama dedaunan gitu, jadi harus gelap. Oke, kalau udah ini yang bagian kiri kita agak terangin. Pakai warna dasarnya kita pick, kemudian kita terangin dikit. Nah, ini. Jadi semakin kelihatan bergradasi dari kiri ke kanan. Gitu deh. Nah, udah jadi nih batang pohonnya. Selanjutnya ini sebetulnya kayak gini aja udah
udah bagus ya teman-teman. Ini aku mau aku tambahin dedaunan lagi, efek-efek dedaunan panjang yang menjuntai ke bawah gitu. Kita tambah satu layer baru di atas layer semuanya ya. Kita tambah satu layer baru. Kemudian aku akan pakai brush dry ink. Nah, kemudian untuk warnanya, opacity-nya diperbesar ya. Kemudian untuk warnanya ini aku pakai warna dasar dari warna pohon atau warna daun. Nah, ini kita tarik garis seperti ini, kemudian kita bikin kayak dedaunan seperti ini teman-teman. Bentuknya kayak love gitu, tapi berkali-kali ya, agak love-nya itu agak ke bawah gitu, kebalik ke bawah. Nah, panjangnya itu bisa teman-teman atur, bisa panjang, bisa pendek, divariasiin aja. Dan ini garisnya itu harus melengkung ya teman-teman. Kenapa harus melengkung? Supaya ada efek anginnya gitu, efek kena angin gitu. Kalau lurus ke bawah doang itu kan kayak sangat monoton ya. Jadi ini aku agak agak di ke kananin gitu, karena ini pengennya itu kelihatan kayak anginnya itu dari kiri ke kanan. Oke, begitupun yang bagian belakang, ini aku tambahin kayak dedaunan lagi. Untuk warnanya bisa teman-teman sesuaikan aja ya, nggak harus warna hijau seperti ini, bisa pakai warna lainnya kayak misal warna ungu, warna pink gitu. Yang penting senada aja sih. Oke, nah ini hampir jadi nih teman-teman. Untuk dedaunannya sama batang pohonnya udah jadi. Nah, tapi di sini masalahnya adalah ini akar pohonnya sama rerumputannya ini kayak nggak nyambung gitu ya, kayak melayang gitu. Akarnya itu kayak melayang, pohonnya itu kayak melayang di atas rumput. Nah, gimana caranya biar agak menyatu? Nah, kita bisa tambahkan brush rumput. Kita pakai brush rumput. Kemudian kita pick warna dasar rumput ya, warna hijau ini yang ada di bawah batang pohon. Kemudian kita brush totol-totol seperti ini. Nah, jadi sehingga ada kayak efek-efek rumput yang kena ke akarnya gitu. Oke deh, nah ini udah kelihatan kayak nyambung kan ya teman-teman, kayak udah kelihatan kayak menyambung antara rerumputan sama batang pohonnya, jadi nggak kelihatan seperti melayang. Oke, itu saja teman-teman untuk materi pohon kali ini. Besok kita akan gambar yang lebih menarik lagi, yaitu kita akan menggambar semak-semak. Penasaran kan besok? Oke, kita lanjut besok ya. Terima kasih teman-teman. See ya.